Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Indok Loreng ya. Untuk kesempatan siang ini saya akan membahas mengenai cara beternak puyuh ala Indok Loreng ya, yang saya lakukan selama ini. Jadi mungkin cara beternak puyuh saya itu mungkin terlalu ekstrim untuk para teman-teman lainnya. Tapi saya di sini untuk mengejar tingkat keuntungan yang lebih dan untuk perputaran uangnya itu cepat. Oke, bagaimana caranya? Simak videonya. Yang belum BPJS silahkan BPJS dulu, bayarnya pakai jempol dan subscribe. Oke. Jadi untuk beternak puyuh ya teman-teman. Jadi masing-masing peternak itu memiliki cara tersendiri. Tidak bisa kita samakan antara peternak satu dengan peternak yang lainnya itu sama semua. Itu beda. Beda caranya, beda penanganannya, dan yang penting beda pula hasilnya. Ya. Jadi seperti ini puyuh saya ini ya. Puyuh ini sudah berusia 5 bulan udah ada atau belum, itu sekitar 5 bulan lah ya. Jadi ini beternak puyuh saya sudah usia 5 bulan ini. Yang sebelah sini adalah 4 bulan, kemudian yang ada di sebelah sini ini adalah 5 bulan. Jadi ya, jadi cara yang saya lakukan di sini kalau menurut teman-teman itu sangat ekstrim ya, sangat ekstrim untuk pemberian pakannya. Jadi saya di sini mencampurkan, untuk saat ini yang saya pakai adalah pencampuran 50 kilo pakan murni P500 dengan 50 kilo bekatul yang halus dan 10 kilo tepung ikan ya. Sebelum saya mengenal tepung ikan, saya hanya pakai 50 kilo pakan murni dan 30 kilo bekatul yang saya fermentasi. Kalau tidak saya fermentasi, untuk campuran pakan dengan 30 kilo itu hasilnya kurang maksimal. Jadi untuk yang tidak saya fermentasi, saya hanya menggunakan campuran bekatul 25 kilo saja. Tapi untuk yang 30 kilo saya fermentasi. Kemudian ini saya pakai cara baru lagi dengan menggunakan tepung ikan tidak saya fermentasi, 50 50 10. Tapi itu juga bertahap untuk cara pencampurannya. Tidak dari pakan murni langsung pakai campuran yang saya berikan ini seperti ini. Nah, langsung ngikut pakan model ini ki. Wes. Kalau kalian langsung dari pakan murni pindah ke haluan 50 50 10 ini, tak jamin manuk merang, Dok. Mesti nyalah ke aku. Nah, makanya saya di sini sudah membiasakan puyuh saya ini untuk rekoso lah nek basane wong Jawa ya, untuk rekoso. Jadi untuk masa akhirnya ya tidak ada 2 tahun. Mungkin dari teman-teman yang lain kan ada yang sampai akhirnya itu 2 tahun lebih ataupun 2 tahun. Saya tidak bisa. Saya hanya paling lama kemarin itu 18 bulan. Itu produksi telurnya kurang dari 60% ya. Tapi kalau saya masih tekuni itu juga masih ada hasilnya, tapi sedikit. Saya pikir-pikir itu rugi di waktu. Ya, rugi di waktu. Jadi saya akhir untuk permajaan lagi. Jadi seperti ini teman-teman ya. Saya itu menggunakan pakan ini jauh lebih hemat dan meningkatkan keuntungan berkali-kali lipat. Tidak usah pakai tepung ikan lah. Saya bahas tidak usah pakai tepung ikan dulu ya. Karena tepung ikan di sini sulit untuk didapat. Jadi pakainya hanya 50 kilo pakan murni, 30 kilo bekatul, kemudian saya fermentasi dan videonya ada di sebelumnya. Silahkan dicek di channel saya. Ya, jadi kalau menggunakan campuran itu per 2000 ekor itu bisa sampai 2 hari setengah. Kalau pakai 50 kilo pakan murni, 30 kilo bekatul, kemudian saya fermentasi untuk jumlah 2000 ekor full utuh ya. 2000 ekor, kalaupun lebih itu ya berapa ratus lah, hanya 2100-an itu ya. Itu cukup untuk 2 hari setengah
ya 2 hari lebih lah, itu 2,5 hari lah, masih ada sisanya, hitung aja setengah. Itu telur puyuh ini bisa menghasilkan sekitar 75%, ya 75%. Jadi kita hitung 75% kalau kali 2,5 hari itu, kalau kali 2 hari saja itu sudah 150%, ya 150%. 2 hari, belum yang setengahnya, ya mungkin ya sekitar ada 170%-an lah, 170-180%. Itu sekali pencampuran pakan 50 kilo pakan murni dan 30 kilo bekatul yang saya fermentasi. Bandingkan dengan teman-teman menggunakan pakan murni untuk 2000 ekor itu pasti satu karung itu hanya akan habis untuk 1 hari. Kalau untuk puyuh 2000 ekor pasti saya jamin habis dalam 1 hari, ya pasti habis dalam 1 hari. Dan untuk puyuh jumlah 2000 ekor itu menggunakan pakan murni itu maksimal kita hanya bisa bertelur 95%. Itu pun jarang dari teman-teman yang bisa puyuhnya sampai bertelur walaupun menggunakan pakan murni mencapai titik 95%. Itu dalam 1 hari. Bandingkan dengan yang tadi 180%. 2 kalinya kan? 2 kalinya. Kita hanya modal bekatul 30 kilo, bekatul 30 kilo. Di tempat saya 30 kilo itu harganya 1 kilonya 3.500, kalikan 30 itu sudah 105.000. Tapi kita masih untung di telurnya, ya, 75% kali 2,5, ya paham kan? Hitung-hitungannya paham ya? Jadi kita untuk perputaran uangnya itu lebih cepat. Jadi untuk pengembalian modalnya itu lebih cepat. Saya lebih suka beternak dengan cara yang seperti itu daripada kita menggunakan pakan murni, tapi untuk pengembalian modalnya itu lama. Itu lama. Walaupun nanti akhirnya sampai 2 tahun, saya sudah membuktikan sendiri menggunakan pakan murni, 1 kloter menggunakan pakan murni full, dan kemudian kloter selanjutnya saya menggunakan pakan campuran. Jauh lebih beda. Walaupun nanti akhirnya maju tidak sampai 2 tahun, 1,5 tahun lah, tapi kita sudah mendapatkan untung yang double, untung yang lebih berkali-kali lipat, 2 kali bahkan bisa 3 kali lipat dengan cara pemberian pakan campuran. Ya memang rodok rekoso sithik, tapi untuk perputaran uangnya itu cepat. Nah, kalau kalian bandingkan pakan murni dengan pakan campuran, apa hasilnya sama? Ya jelas beda. Pakan murni itu sudah dikomposisikan pabrik, sudah teruji, ya sudah diuji. Kita mengotak-atik sendiri, ya hasilnya beda. Pakan murni titik maksimalnya itu hanya 95%. Itu pun jarang-jarang. Jadi teman-teman yang peternak puyuh jarang sekali puyuhnya yang bisa 95%. Kalau kita menggunakan pakan campuran 50 kilo bekatul dan 30 kilo 50 kilo pakan murni dan 30 kilo bekatul kemudian difermentasi, itu hasilnya hanya berkisar di antara 75 sampai 77 lah ya, di bawah 80%. Memang beda, tapi untuk masa habis pakannya akan mundur lama. Kemudian untuk teman-teman yang mau coba lagi untuk tepung ikan yang dan seperti ini jauh lebih hemat lagi ini ya. Saya pakai campuran 50 kilo tepung ikan, 50 kilo pakan murni, 50 kilo bekatul, 10 kilo tepung ikan. Itu bisa sampai 3 hari lebih perharinya. Produksinya itu saya hitung per 1000 ekornya itu menghasilkan 1 dus isi 750 butir lebih sedikit. Nah, jadi seperti itu. Saya lebih suka cara beternak puyuh itu dengan cara pakan campuran. Wes aku rak peduli akhirnya maju. Tapi yang jelas untuk pengembalian modalnya itu lebih cepat dan untungnya bisa berkali-kali lipat. Itu kalau cara saya. Mungkin beda beternak, beda pemikiran. Oke, yang mau ikut cara saya silahkan. Kalau kurang jelas silahkan telepon, saya akan angkat. Oke, ya semoga bermanfaat. Salam sukses.
Yang belum BPJS silahkan BPJS dulu, bayarnya pakai jempol dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.